Kesultanan Serdang. Riwayat pendirian Delhi tidak bisa dilepaskan dari Kesultanan Aru atau Haru yang sudah eksis beberapa abad sebelumnya. Sejak abad ke-16, Kesultanan Aru berada di bawah kekuasaan Aceh Darussalam. Ini merupakan dampak dari diselenggarakannya penanaman pengaruh Aceh atas dunia Melayu dikarenakan Portugis juga berupaya mendominasi pengaruh politik di kawasan regional tersebut. Dengan dikuasainya Aru, maka iklim politik dan ekonomi setempat dapat terkendali, jauh dari pengaruh asing. Ketika wibawa Aceh melemah atas kesultanan-kesultanan di Sumatera Timur, Kesultanan Delhi memproklamirkan diri sebagai kesultanan yang berdaulat dan mandiri pada 1669. Di bawah kepemimpinan Sri Paduka Gocah Pahlawan, Delhi mulai merintis usaha pelebaran politik sekaligus pendayagunaan potensi ekonomi dengan porsi kebijakan yang lebih luas. Wilayah kesultanan dengan segera ditetapkan, sehingga kedaulatan sebagai kekuatan yang independen dapat dikembangkan. Pada 1720, terjadi pertikaian internal di tengah keluarga Kesultanan Delhi, yang berimbas pada berdirinya Kesultanan Serdang pada 1723. Sejarah berdirinya Kesultanan. Menurut riwayat, Laksamana Gocah Pahlawan berasal dari Delhi, India. Diceritakan ia mengalami kecelakaan di kapalnya dan tubuhnya sempat terombang-ambing di lautan hingga terdampar di pantai Pasai, Aceh. Tidak lama kemudian, ia mengabdikan diri menjadi prajurit di Kesatuan Militer Aceh. Oleh sebab kelebihan dalam ilmu kanuragan dan pengetahuan kepemimpinan, dengan segera ia cepat naik pangkat hingga menjadi salah satu komandan andalan Aceh dalam sejumlah ekspedisi, termasuk ketika pasukan Aceh ditugaskan ke Bengkulu dan Bintan. Ia juga sempat memimpin pasukan yang ditugaskan ke Pahang dan Johor. Pengalaman di medan perang, membuat dirinya dekat dengan Sultan Iskandar Muda, 1607-1636, yang memang sedang giat menyebarkan pengaruh politik di Sumatera dan Semenanjung Melayu. Adapun asal dari nama Delhi sendiri, terdapat beberapa riwayat yang membentuknya. Suatu riwayat menyebutkan bahwa nama Delhi berasal dari nama Delhi, yakni nama salah satu kesultanan atau tempat penting di India. Ada pula yang beranggapan nama Delhi sudah eksis sebelumnya, yakni sejak Kesultanan Aru memindahkan ibu kotanya ke Delhi Tua. Istana dan ibu kota Kesultanan Delhi sendiri memang didirikan di atas Delhi Tua. Sumber lain menyebutkan bahwa nama Delhi diambil dari suatu sungai yang mengalir tidak jauh dari Delhi Tua, yakni Sungai Laupetani Delhi. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, nuansa dan pengaruh tata pemerintahan model Aceh sangat kuat di Delhi. Ini tidak bisa dilepaskan dari pengalaman pengetahuan Laksamana Gocah Pahlawan yang memang bersinggungan secara langsung dengan model pemerintahan di Istana Aceh, termasuk tentang bagaimana mencanangkan sistem pertahanan negeri. Sebagai kesultanan yang baru berdiri dikala sedang menguatnya polarisasi antara Aceh dan Portugis, maka ketersediaan pasukan reguler dan pembangunan benteng kesultanan menjadi prioritas. Pencarian dan pengembangan potensi ekonomi lokal yang juga menjadi perhatian. Laksamana Gocah Pahlawan agaknya mendapatkan kemudahan dalam pengembangan ekonomi, dikarenakan ibu kota Delhi merupakan bekas Delhi Tua, ibu kota Aru yang telah lebih dahulu eksis. Ia dapat melanjutkan program ekonomi serta pendayagunaan potensi sungai yang menjadi jalan untuk memasarkan produk alam Delhi ke pesisir. Biasanya, kondisi geografis dimanfaatkan untuk membentuk garis pertahanan alami guna mendeteksi secara diri kedatangan musuh. Wilayah Kesultanan Delhi meliputi kota Medan sekarang, Langkat, Buluh Cina, Sukapiring dan sejumlah negeri kecil di sekitar pantai timur Sumatera. Setelah perkembangan Kesultanan Serdang, wilayah Delhi pun banyak yang bertetangga dengan wilayah Kesultanan Serdang. Menginjak abad ke-17, terjadi beberapa gelombang kedatangan suku-suku Karo yang sebelumnya berdiam di Bukit Barisan ke wilayah Langkat, Delhi dan Serdang. Di samping itu, suku Simalungun juga banyak pindah ke kawasan budaya Melayu di Batubara dan Asahan. Selain itu, suku Mandailing dan Angkola juga banyak yang membangun pemukiman di Kuala, Kota Pinang, Panai dan Bilah. Keanekaragaman suku bangsa Batak ini ikut membangun budaya multikulturalisme di wilayah Delhi. Sistem pemerintahan. Kekuasaan tertinggi di Kesultanan berada di bawah kuasa Sultan. Permaisuri Kesultanan bergelar Tengku Mahasuri Raja atau Tengku Permaisuri. Anak Sultan yang akan ditahbiskan melanjutkan tampuk pemerintahan bergelar Tengku Mahkota. Para putra dan putri Sultan menyandang gelar Teungku di depan namanya. Sedangkan keluarga istana selain keluarga inti Sultan, berdasarkan sambungan darah ke laki-laki, patrilineal, berhak menyandang gelar Tengku sampai 5 turunan berturut-turut. Dalam keseharian,
Sultan akan bertindak sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala agama dan kepala adat Melayu. Dalam fungsi pemerintahan, Sultan dibantu oleh segenap pejabatnya, di antaranya adalah bendahara, syah bandar, bidang perdagangan, dan lain sebagainya. Kesenian. Sebagaimana di lingkungan istana Melayu lainnya, seni sastra Melayu menjadi simbol kebanggaan dan keagungan. Tradisi berpantun dan bersyair menjadi sajian yang selalu didambakan para keluarga kerajaan. Belakangan seni ini juga berkembang di kampung-kampung Melayu yang ada di bawah kuasa Delhi. Seni syair telah berkembang bahkan sebelum Islam datang. Syair buayan saat anak tidur seperti Dodo si Dodoy, Sila Laule, dan syair timang menjadi wahana pendidikan anak usia dini. Syair sinandong, senandung, nelayan yang biasa dilantunkan para nelayan saat melaut juga sudah berkembang sejak masa Hindu-Buddha. Di antaranya adalah syair lukah menari yang dilantunkan saat menjala ikan atau syair puaka yang disenandungkan untuk memuja penguasa lautan. Beberapa musik atau syair berkaitan dengan profesi seseorang. Musik ahai dilantunkan saat penduduk sedang memanen padi. Terdapat pula syair dedeng, yang biasa dilantunkan oleh para pencari madu di hutan. Ketika ajaran Islam masuk ke istana, konten syair menjadi lebih beragam. Aneka ragam ajaran tata, nasihat kebaikan krama dan adat istiadat yang bernuansa keislaman banyak disitir para sastrawan, sehingga para pendengar serasa sedang belajar ilmu agama dengan wahana yang menghibur. Dengan segera, aneka produk kebudayaan turunan menjadi lekat dengan penyebutan dari Delhi, yang mengindikasikan Delhi menjadi pusat perkembangan seni budaya Melayu. Ini terlihat dari penyebutan aneka produk kebudayaan yang lahir dari Delhi, seperti lagu Kuala Delhi, Zapin Delhi, Zapin Ceracap dan Hadrah Delhi. Upacara pembacaan Maulid Nabi Muhammad di bulan Maulid menjadi salah satu tradisi yang banyak dilakukan penduduk Delhi. Biasanya, Maulid yang dibacakan adalah Maulid Barzanji. Pembacaan akan dilakukan dengan khusyuk oleh beberapa orang petugas. Sejarah berakhirnya. Kesultanan-kesultanan Delhi menerapkan kebijakan kooperatif dengan pemerintah kolonial. Hasil konsesi dari tanah dan perkebunan sebagian digunakan untuk membangun aneka bangunan yang dapat dimanfaatkan orang banyak seperti Masjid Al-Mansun. Hingga hari ini Kesultanan Delhi masih eksis dengan raja terakhirnya yakni Tengku Mahmud Arya Lamanjiji yang saat dilantik baru berusia 8 tahun pada 2005. Ia menggantikan ayahnya Sultan Ottoman Mahmud Makmun Paderap Perkasa Alamsyah, 1998 hingga 2005, yang meninggal dalam kecelakaan pesawat di Lok Sumawe pada 21 Juli 2005.